Terima kasih sudah ikut acara IGRAD malam ini, yaitu temukan profesi tepat di IGRAD. Saya akan cerita sedikit ya, kenapa IGRAD membuat acara ini. Jadi perjalanannya dimulai tahun 2007, setelah 12 tahun saya lulus kuliah dari UI, saya membaca satu buku, yaitu Your Job is Not Your Career, karangan Bapak Rene Suhardono, seorang career coach. Buku ini buku pertama beliau dan sangat membekas di hati dan pikiran saya hingga saat ini, 14 tahun kemudian. Jadi malam ini saya berniat membagikan tulisan beliau yang masih sangat orisinil nih kata Pak Jaka, bila dibandingkan dengan buku-buku beliau berikutnya. Karena saya tahu teman-teman IGRAD itu pasti sulit mencari buku hard copy yang edisi buku yang pertamanya ini ya. Baik, saya coba share screen dulu. Ini, bentar ya. Oke, temukan profesi tepat di IGRAD ya. Ambil dari buku Bapak Rene Suhardono, Your Job is Not Your Career. Jadi, teman-teman IGRADers, apa sih itu pekerjaan, job pekerjaan itu apa? Jadi sebenarnya itu alat aja, instrumen bagi perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi, ya kan? Atau juga sarana bagi individu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berkarya. Yang ketiga, bisa jadi jalan untuk berkembang secara pribadi dan potensial. Yang keempat, kendaraan untuk memperoleh pencapaian pribadi dan berkontribusi bagi lingkungan. Nah, karir itu sepenuhnya mengenai diri sendiri. Jadi bagaimana keunikan diri, apa passionnya, ya hal-hal yang sangat diminati, terus bagaimana menjalankan hidup yang bermakna, terus bagaimana kita ingin diingat saat tiada nanti, gitu ya. Sekarang ini kan lagi ada musibah yang begitu mengguncang netizen ya, gitu. Jadi kita saat ini jadi ingat nanti itu kita ingin diingat sebagai apa ya waktu nanti kita nggak ada. Jadi itu adalah value yang mau teman-teman e-graders pegang tuh apa. Terus yang keempat, bagaimana untuk senantiasa punya pandangan positif sepanjang hidup, motivasi. Terus semangat untuk terus melakukan perbedaan dalam hidup yang sekarang. Jadi itu aksi. Ya, inilah karir. Kemudian, oh ya, masih ada satu lagi, bagaimana mencapai kebahagiaan dan kepuasan atau ketercapaian dalam hidup, ya, happiness, fulfillment, gitu ya. Nah, what you see is what you get, what you feel is who you are. Jadi, kita ini bertanggung jawab tentang apa yang kita pikir dan apa yang kita rasa. Bukan orang lain, kita sendiri yang harus berpikir positif, merasa mempunyai perasaan yang positif, tidak merasa happy karena orang lain atau merasa happy dari faktor di luar diri kita. Enggak, kita sendiri yang harus memutuskan untuk kita jadi orang yang bahagia ya, jadi orang yang positif. Kalau kita bisa melihat ke depan, apa sih yang kita mau nanti, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun kita mau jadi apa. Kalau kita udah kebayang, kira-kira 20 tahun lagi kita pengen jadi apa, itu kan semesta itu mendukung ya. Kemungkinan itu akan tercapai gitu. Kalau kita udah tahu apa yang visinya, apa yang kita lihat, terus kita pikirkan, terus kita niati dalam hati, dengan menjaga perasaan kita positif, terus semangat untuk menuju ke sana gitu, yaitu what you see is what you get, what you feel is who you are. Jadi sudah pasti tidak ada yang bisa memecat kita dari karir kita sendiri, karena your job once again is not your career. Karir tidak seperti pekerjaan yang notabene milik perusahaan. Karir itu adalah milik kita sendiri. So, we are the boss of our own career. Ya.
Jadi kalau pekerjaan itu bicara tentang tujuan perusahaan, job description, lingkungan kerja, kompensasi, karir itu bicara tentang passion, tujuan hidup dari kita sendiri, value yang kita mau pegang, ketercapaian, fulfillment yang mau kita dapatkan gitu ya, dan happiness. Sekali lagi, happiness itu dalam arti kebahagiaan ya. Nah, jadi apakah salah kalau orang bekerja mengejar uang dan jabatan? Oh, jawabannya ya tentu tidak gitu ya. Jadi refleksi atas karir adalah pilihan Anda, pilihan teman-teman semua, graders ya. Jadi sebagaimana sebuah pilihan, tentunya punya konsekuensi masing-masing. Pilihan atas uang sebagai refleksi karir akan menjadikan uang sebagai sentral kehidupan Anda gitu. Nah, namun apakah uang sama dengan kebahagiaan? Teman-teman bisa jawab sendiri ya. Tapi yang saya tahu seringkali, dan Pak Rene juga tahu, seringkali hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita bahagia, itu hanya perlu sedikit uang. Jadi kebahagiaan atau kepuasan atau ketercapaian memang bukan denominasi karir yang paling mudah, terlebih kalau harus dibandingkan dengan uang yang sangat terukur, tapi tidak ada salahnya mencoba kan ya. Coba lupakan sejenak ego, ownership, status, atribut, dan lambang-lambang kemegahan yang dirasa penting jika ada orang lain. Coba tanyakan, apakah hal-hal tersebut akan tetap penting kalau Anda itu sendirian? Nggak ada orang lain yang melihat Anda dari itu semua. Ownership, status, atribut, lambang-lambang kemegahan gitu ya. Jadi teman-teman coba di waktu kita memulai acara ini tolong direnungkan ya pekerjaannya yang tadinya sudah dipikirkan mungkin atau mungkin yang masih galau dengan pikir pekerjaan yang mau dijalankan. Terus sekarang saya kasih tahu bahwa oke, ada pekerjaan, ada karir loh gitu. Terus center itulah apa tadi yang mau dicari gitu ya. Nah, jadi kalau tadi tentang ngomongin tentang uang, ujung-ujungnya kan kekayaan ya. Tapi there are two ways to be rich. One is to have more, the other one is to want less. Jadi kadang-kadang kita bisa memanajemen misi diri sendiri ya, pikiran kita, perasaan kita gitu ya, daripada susah-susah gitu mengejar uang, maunya lebih-lebih terus, kenapa enggak sih dirubah cara berpikir dengan mengelola perasaan supaya kita merasa cukup dengan yang ada, yang kita punya gitu ya. Jadi kalau sebagian besar manusia berpikir have enough of anything ya, money, resources, things, so that they can do what they want in terms of work, how they spend their time, because then they can be happy, ya. Tapi sayangnya tidak pernah ada kata cukup untuk uang, ketenaran, dan atribut kemegahan lainnya. Jadi coba deh pikirin ada alternatif ini. Be who you are, kenali strength, passion, dan purpose of life kamu. This self-awareness will lead you to do what you love. Sehingga keunikan diri dapat berpotensi maksimal, dan untuk itu Anda memperoleh imbalan setimpal dengan have what you need. Tentunya tidak ada garansi semua akan yang diinginkan akan terjadi seketika ya. Jadi kesabaran itu mutlak dimiliki. Jadi ingat bedanya what you want dan what you need. Jadi kalau tadi have dulu enough of what you want gitu ya. Terus have, kalau yang tadi slide yang tadi kebanyakan orang berpikir untuk have enough of anything
so they can do what they want, then they can be happy. Kenapa nggak coba dibalik aja dengan be who you are, do what you love, then have what you need, gitu ya. Mestinya yang slide yang ini nih, yang alternatif, yang tidak banyak dipikirkan orang, menurut saya ini membuat kehidupan kita lebih ringan, menyenangkan, dan fulfillment itu ya. Jadi selagi menjalankan karir dan kehidupan, kepuasan dan kebahagiaan sudah menjadi bagian dari kamu dengan memahami who you are, bukan what you have. Itu. Nah, itu aja dari saya, karena ada Pak Jaka ini yang akan presentasi hal-hal yang lebih penting ya. Jadi kita simak saja dulu. Sebentar, saya stop share dulu. Selamat malam Pak Jaka. Malam Mbak Ari. Wah, itu tadi yang alternatif tadi itu kayaknya itu inti dari malam ini deh. Oh, iya. Alhamdulillah kalau emang benar. Ini e-graders, teman-teman e-graders sudah nggak sabar nih. Pengen tahu nih pas presentasinya aja kan apa sih tadi, CV-nya sudah luar biasa banget ya gitu. Jadi pasti kita akan belajar banyak malam ini. Silakan Pak Jaka. Baik, terima kasih Bu Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu. Ini spesial banget ya. A very great night gitu, karena kayaknya ini pertama kali deh saya ada sharing malam minggu. Dan ternyata vibe-nya beda gitu. Vibe-nya happy. Jadi vibe-nya malam minggu mudah-mudahan jadi vibe yang semangat juga buat sesi kita kali ini. Iya. Baik, saya mulai jadi untuk vibe-nya ya. Bukan galau ya. Iya, ini vibe malam minggu tuh vibe happy gitu. Iya. Vibe seneng. Ini jujur baru pertama kali ini. Bu Ari, saya pribadi ada sharing di malam minggu gitu ya. Oke. Teman-teman, sebentar, salah. Coba. Udah kelihatan ya? Ini saya? Layar saya? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Baik. Melanjutkan nih presentasi yang luar biasa dari Bu Ari barusan, dan kayaknya semua kesimpulan pentingnya sudah, ini menarik ya, jadi kesimpulannya di depan. Jadi teman-teman kalau tadi memperhatikan tentang topik your job is not your career gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Bu Ari, kesimpulan tadi menarik gitu. Seringkali ketika bicara karir, kita pengen kerja keras, kaya raya, kemudian baru di akhir usia senja kita menjadi diri kita. Gue melakukan apa yang gue pengen. Sorry, kayaknya ada feedback. Oke, aman ya. Nah, pertanyaan tadi menarik gitu dan menggelitik. Kenapa harus nunggu nanti untuk jadi diri kita? Kenapa harus nunggu nanti untuk melakukan apa yang kita inginkan? Kenapa harus nunggu nanti untuk melakukan apa yang kita suka, yang kita enjoy, yang kita nikmati? Bisa nggak sih kita menemukan karir atau kita mengerjakan sesuatu, kita membuat sebuah karya yang kerjanya, aktivitasnya, itu kita nikmati. Gitu. Yang hari Seninnya, 8 to 5-nya, itu adalah justru yang kita cari, yang kita tunggu. Unfortunately, teman-teman, ini sebagai pengantar dulu ya, faktanya, sebagian besar pekerja gitu di dunia profesional sana, di dunia korporasi sana, yang paling mereka nanti dalam dunia kerja itu hanya 3, gitu ya. Hari Jumat, hari libur, dan hari gajian. Dan bukankah sangat disayangkan gitu ya ketika ternyata kerja kita itu tidak membuat kita bahagia. Apa yang kita buat, apa yang kita kreasikan di pekerjaan kita tidak membuat kita bangga. Hari Senin selalu membuat kita merasa lelah, selalu membuat kita takut, khawatir untuk memulai pekan gitu.
bisa nggak sih kita punya karir yang berbeda dengan gambaran itu? Nah, ini apa yang akan kita coba diskusikan dan obrolin dengan santai sebenarnya selama sesi ini. Dan sudah diawali dengan banyak poin menarik dari Bu Ari tadi. Oke, jadi temukan profesi tepat. Saya ingin coba mendefinisikan tepat ini tentu bukan profesi yang paling menghasilkan banyak uang, walaupun nggak salah, kata Bu Ari tadi. Tapi profesi yang otentik. Gitu. Profesi yang memang mencerminkan siapa diri kita. Profesi yang setiap aktivitasnya menambah energi buat kita. Profesi yang karyanya membuat kita bangga. Gitu. Oke, sebelum lebih jauh, tadi sudah diperkenalkan, makasih Pak Arya. Ini menarik loh, trio speakers barusan gitu, semuanya Arya, ada Aryanya dalam namanya. Bener-bener takdir gitu ya, bener-bener jodoh. Gitu. Saya kebetulan bukan dipanggil Arya, tapi saya namanya Jaka Arya Sakti. Tadi ada Pak Arya, moderator kita, kemudian barusan Bu Aryati gitu ya, Arya juga tuh. What a coincidence gitu ya. Iya. Saya juga baru nyadar. Iya, luar biasa. Nah, jadi saya dipanggil Jaka, tapi ya bukan dipanggil Arya biasanya. Kalau yang baru kenal, ingatnya Aryanya, nggak tahu ya. Kayaknya Arya, apakah karena Arya Saloka gitu ya, atau karena Arya lebih keren daripada Jaka. Tapi saya biasa dipanggil Jaka oleh teman-teman dan keluarga. Nah, tadi sudah dijelasin ya perjalanan saya. Ini mudah-mudahan nanti ada waktu karena ada yang menarik dari journey saya gitu. Bahkan tidak cuma journey karir, tapi journey pendidikan saya sebelumnya. Tadi ceritanya saya anak teknik elektro yang secara terbuka saya akui saya salah jurusan. Alhamdulillah tetap lulus. Sangat bersyukur masuk elektro ITB. Tapi saya harus secara lapang dada mengakui saya salah jurusan gitu. Dan ada cerita menarik gitu. Dan sangat terkait dengan topik kita kali ini. Cerita salah jurusannya saya ini gitu. Nah, nanti kita lanjut ya kalau ada waktu di akhir soal perjalanan saya di belakang. Nah, kita mulai dengan soal memilih karir, apa sih parameter yang penting? Apa sih hal yang penting perlu jadi bahan pertimbangan? Salah satu yang saat ini marak jadi bahan perbandingan itu adalah masalah corporate atau startup, gitu ya. Saya mau kerja di korporasi yang udah besar, bahkan mungkin multinasional, punya sistem yang udah sangat ajak, sudah sangat terstruktur, udah punya stability, udah pasti masa depannya, udah nggak usah keluar-keluar lagi lah di situ aja gitu ya. Nah, tapi juga ada cons-nya dan nggak semua orang cocok di dunia corporate gitu. Nah, tapi ada juga, aduh, kayaknya gue nggak akan kuat di situ ketemu sama mungkin banyak ya buat kita nih, kita Gen Z, Gen Y gitu ya. Ya kita baru beda, ya paling cuma beda 11-12 ya 11-12 lah kita gitu ya. Beda 1-2 tahun. Self claim. Nah, buat teman-teman yang baru lulus, para Gen Y, Gen Z gitu ya, para millennials, saat ini tuh ada tren keengganan gitu untuk berinteraksi dengan birokrasi, dengan struktur yang terlalu lama, terlalu panjang, nggak ada ruang kreasi, sehingga opsi yang ditawarkan startup dengan culture-nya yang cepat, nggak ada hierarki, ruang kreativitasnya, ruang kerjanya menarik, ada banyak gimmick gitu ya. Itu lebih menarik kelihatannya. Tapi ternyata nggak semua, even millennials pun yang cocok gitu dengan dunia startup yang very fast paced gitu ya, cepet banget. Karena saya sudah ngerasain dua-duanya, saya bisa cerita. Saya pribadi lebih ngerasa cocok di startup gitu, karena saya butuh ruang kreasi. Dan kenapa saya bisa menyimpulkan ini? Nah, ini terkait dengan perjalanan diskusi kita nih. Menyimpulkan kita cocoknya di mana, itu nggak bisa sekedar, oh kayaknya keren di sini, oh kayaknya keren di sini, oh kayaknya teman gue sukses di sini, oh kayaknya kakak gue, saudara gue keren nih di startup, oh kayaknya corporate deh, udah terjamin deh gitu, sampai pensiun misalnya, di BUMN deh misalnya ya, atau bahkan PNS deh gitu, udah terjamin pensiunnya.
Apa iya gitu ya. Kemudian setelah kita masuk, itu membuat kita bahagia. Itu membuat kita menjadi individu yang perform dan engage di sana. Atau di startup, startup lah, kantornya keren gitu, open space, ada banyak video game, ada foosball, ada biliar. Dulu saya punya kantor yang seperti itu gitu. Tapi saya nggak pernah pakai, pakainya jarang-jarang gitu, karena saking sibuk ya kerja di startup gitu. Nah jadi akhirnya pilihan mana aja bisa nggak tepat kalau kita nggak tahu diri kita sebenarnya butuhnya apa, sukanya apa, enjoy-nya di mana. Jadi, tapi poinnya adalah culture matters, gitu ya. Di perusahaan ada 2 currency gitu yang dilihat dari karyawan. Salah satunya adalah culture fit. Dia fit nggak sih? Bisa kerjasama nggak sih? Blend in nggak sih? Bisa kolaborasi nggak sih? Kenapa? Karena culture ini akan mempengaruhi sisi koin yang sebelahnya, gitu ya. Kalau kita bicara dua sisi mata uang, gitu. Culture di satu sisi lainnya adalah tentu yang paling penting di ekspektasi perusahaan adalah performance atau kinerja. Nah ini contoh nih, ini real dari kriteria performance review atau performance evaluations yang dilakukan di perusahaan. Biasanya ada dilakukan ya kalau korporasi setahun sekali, kalau startup bisa lebih cepat per 6 bulan, per quarter gitu ya, per 3 bulan sekali. Ini contoh standarnya. Biasanya ada yang 5 grade, ada yang 7 grade gitu ya untuk menilai kinerja karyawan. Ini saya mulai dari grade meet expectation ya, ini berarti yang tengah-tengah gitu ya. Meet expectations itu berarti standar minimum yang diminta kinerjanya. Berarti ada yang lebih rendah tuh. Ada biasanya need improvement, need development, atau bahkan poor gitu. Nah, meet expectation-nya aja menarik nih, kita baca definisinya. Menunjukkan kinerja yang baik di role utamanya secara konsisten. Kinerja yang baik sesuai ekspektasi itu ya, sesuai dengan job desk yang diminta, target yang diminta, secara konsisten. Garis bawah nih kata-kata konsisten. Nggak cuma, tentu ekspektasinya juga terpenuhi. Berikutnya, exceed expectations gitu ya, berarti penilaian kinerja yang lebih tinggi, itu berkinerja unggul di role utamanya. Jadi unggul tuh di atas rata-rata. Jadi kalau teman-teman satu levelnya itu kinerjanya 80, dia jauh di atas rata-rata. Jauh tuh berarti nggak sekedar 80 tuh berarti di atasnya 90, 100. Enggak, jauh di atas rata-rata atau unggul tuh 200. Bisa 2 kali lipatnya gitu ya. Atau bahkan 3 kali lipatnya. Kinerja yang unggul itu. Secara konsisten. Lagi-lagi kata konsisten ini muncul. Dan kalau mau nilai yang paling tinggi, ada superb, ada distinctive, macam-macam istilahnya. Definisinya tuh berkinerja unggul di skop yang lebih besar. Jadi kalau ini level kita saat ini, level 1, dia perform di level 2, dan di level 2 itu sudah unggul. Gitu ya. Jadi bisa 4, 6, 8 kali lipat di atas level seharusnya. Gitu. Secara konsisten. Nah ini menarik. Pada akhirnya kan semua tentang performance, semua tentang kinerja, ekspektasi di perusahaan atau dunia kerja itu. Nah, gimana agar kita bisa bahkan mencapai superb secara konsisten? Biasanya ya pokoknya kerja keras, gitu ya, kerja cerdas. Gimana kerja keras dan kerja cerdas yang bisa membuat kita seperti ini? Faktanya di dunia kerja, kebetulan saya 10 tahun terakhir berkarir di HR, orang-orang yang ada di, kalau kita bicara distribusi normal ya, orang-orang yang ada di super gitu, itu selalu segelintir orang yang memang sangat jauh di atas rata-rata gitu. Dan mereka biasanya punya keunikan yang sama gitu. Punya irisan yang sama. Begitu pula yang exceed expectations gitu. Nah, sebagian besar orang ya adanya di meet expectations saja. Kenapa? Karena ya mudahnya gitu ya. Mereka memilih pekerjaan sebelum mengenal dirinya. Mereka bekerja sesuai dengan apa yang diminta. Dan akhirnya itu menjadi sebuah transaksi, menjadi sebuah paksaan, menjadi sebuah keharusan. Instead of sebuah aktivitas yang dinikmati, pekerjaannya menjadi sebuah karya yang dibanggakan. Hari Seninnya, kalau meet expectations itu melelahkan, aduh pengen dihindari,
Tapi kalau orang-orang super, hari Senin itu ditunggu gitu. Nah, gimana agar kita bisa perform seperti ini? Nah, menariknya, di sisi lain, terutama setelah pandemi ya, Gallup, sebuah lembaga riset terkemuka di Amerika, di riset globalnya, termasuk di Asia Tenggara, ini hasil di Asia Tenggara ya, semenjak pandemi, kondisi mental health, engagement karyawan, keterikatan karyawan, happiness karyawan di dunia kerja di perusahaan itu menurun. Gitu ya. Employee engagement turun 4%. Kekhawatiran yang muncul setiap hari naik 9%. Kesedihan yang dialami atau dirasakan setiap hari naik 7%. Stres naik 6% yang dirasakan setiap harinya. Menariknya ya, pandemi ini di satu sisi memberikan kita sepertinya fleksibilitas. WFH, bisa kerja full di rumah, enak, bisa punya banyak waktu dengan keluarga. Kenyataannya di sebagian pekerja, kerja WFH itu lebih melelahkan karena sulit mengelola batas antara kerja dengan keluarga. Tiba-tiba anak gitu ya, orang tua atau pasangan gitu ya, akhirnya nggak ada batas tuh. Kalau selama ini kan ada rumah, ada kantor, ada jarak komuter gitu ya, yang membatasi itu. Sehingga kita bisa fokus di kantor, fokus di rumah. Nah, tapi WFH ini ngebuat kita harus beradaptasi dengan batas yang sudah hampir hilang gitu. Nah, ini ternyata setidaknya yang saya alami sendiri, beberapa rekan kerja saya, dan ini dibuktikan dengan reportnya, itu membuat orang makin overwhelmed. Bahkan jam kerja bisa jauh lebih banyak, gitu ya. Karena akhirnya kita kan nggak dimonitor langsung, pokoknya kita deliver hasilnya, atasan kita nggak tahu kita kerja atau enggak di siang harinya, dia nagih report di malam harinya, kita siang harinya santai-santai, malam harinya kita ngebut-ngebut, gitu. Akhirnya ya kondisi-kondisi ini muncul. Nah, dalam kondisi yang menantang seperti pandemi, di saat kita harus makin independen, makin self-driven, gimana ya caranya? Kita nggak bisa lagi bergantung, ya tadi ya, kebanyakan yang orang-orang distribusi tengah gitu ya, distribusi normal yang mayoritas, yang meet expectation aja, bekerja tuh karena ada atasan. Bekerja karena ini tugas, bekerja karena kalau nggak kerja gue nggak dapat bonus, kalau nggak kerja gue malu sama teman sebelah gue. Nah sekarang itu semua nggak ada, gitu. Atasan nggak ada mengawasi, teman kerja yang jadi pembanding nggak ada. Gimana kita bisa punya inner drive buat orang-orang meet expectation tadi? Ini kata-kata yang menarik, inner drive. Ternyata untuk dapat independensi gitu ya, dapat dorongan yang kuat untuk mengelola kinerja kita dari dalam diri tanpa perlu external factors, lagi-lagi mengenal diri dan memilih peran dan profesi yang tepat itu jadi penting. Nah, ini ditemukan, kesimpulannya kemudian ditemukan oleh Gallup dalam penelitian panjangnya puluhan tahun ke jutaan karyawan di seluruh organisasi, bahwa ternyata produktivitas yang sustain, kan ujungnya ya perusahaan itu pengen yang, ini istilahnya human sigma chain-nya Gallup. Jadi bagaimana perusahaan itu sebenarnya ujungnya bisa punya profitability, punya pertumbuhan yang sustain, dan kalau dia sudah perusahaan terbuka atau IPO, sahamnya naik gitu ya. Ternyata kunci di tengahnya teman-teman lihat adalah engage customers yang bisa dihasilkan dengan adanya engage employees. Employee yang engage dengan perusahaannya. Engage itu sangat terikat, sangat memiliki, sangat punya ownership yang kuat terhadap perusahaannya. Nah, engage employees ini ternyata kunci produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang jauh di atas rata-rata, yang superb tadi gitu ya, yang excellence tadi. Ini hasil penelitiannya Gallup. Nah, engage employees ini ternyata faktornya banyak. Ada great managers, ada right fit. Nah, ini menarik ya. Jadi perusahaan tuh juga makin ke sini, itu makin hati-hati dalam memilih karyawan dan sudah mempertimbangkan right fit,
bukan sekedar dari aspek kompetensinya, tapi dari aspek talents-nya. Nanti kita bahas talents berikutnya ya. Nah, jadi buat kita akhirnya untuk bisa masuk satu perusahaan atau pekerjaan tanpa memahami kekuatan dan mencari peran yang tepat mungkin bisa aja. Tapi menjadi seorang high performer di sana, engage dengan organisasinya, itu cerita yang berbeda. Kita bisa aja masuk pekerjaan mana aja yang ada, kemudian yang kelihatannya kita keren gitu ya. Ya udah, masuk interview ada di sana, ya udah. Pertanyaannya kita jadi orang-orang di tengah nih yang distribusi normal 80% meet expectations atau jadi mereka yang exceed expectations atau yang super kinerjanya. Nah, ini yang penting nih. Karena ternyata tadi high performing aja satu hal, tapi happy, punya work-life balance, ada well-being yang seimbang, ada well-being yang terjaga, merasa fulfill, merasa happy di pekerjaan itu hal yang berbeda. Gitu. Nah, ini menarik ya penelitiannya Gallup ini. Nah, ini mereka teliti lebih jauh dan melihat nih faktor-faktor yang membuat karyawan tuh engage di perusahaan. Nanti kita akan sampai ke apa yang dari tadi kita sempat bahas gitu, soal memilih peran yang tepat. Ini adalah 12 faktor yang Gallup teliti puluhan tahun ke jutaan karyawan, ke banyak manajer yang menjadi faktor yang mengengage karyawan, yang membuat kita tuh terikat sama perusahaan, sama organisasi. Menariknya, tentu yang paling dasar adalah yang basic needs ya. Tahu ekspektasinya, apa job desk-nya, apa targetnya, punya akses terhadap material, bahan, sumber daya yang dibutuhkan buat ngerjain pekerjaannya. Itu semua pekerjaan akan ngasih. Itu semua perusahaan mungkin akan ngasih. Tapi nggak semua perusahaan, nggak semua pekerjaan itu memberikan yang poin 3 nih. Bayangkan ya, poin 3 ini jadi kayak gate untuk masuk ke yang atas-atasnya. At work, I have the opportunity to do what I do best every day. Nah, ini menarik ya. Punya kesempatan untuk melakukan apa yang jadi kekuatan kita, gitu gampangnya. Nah, ini kalau kita lihat lebih dalam, ternyata kalau kita mau engage dan ternyata engagement dengan organisasi dengan pekerjaan itu jadi kunci kinerja yang tinggi, penting nih untuk tahu dan bisa mengaktualisasikan kekuatan terbaik kita di pekerjaan. Nah, ini alasannya kenapa milih pekerjaan yang tepat itu penting, teman-teman. Dan nah, ini penting nih. Seringkali ada anggapan orang yang percaya istilahnya kekuatan gitu ya, talents and strengths gitu ya, bakat dan kekuatan itu nggak percaya pengembangan, salah. Justru orang-orang yang percaya strength based gitu ya, percaya bahwa bakat dan kekuatan itu matters, punya daya ungkit yang luar biasa, itu analoginya kayak pisau, teman-teman, atau kapak gitu ya. Kapak nih. Kapak itu yang kita asah sisi mananya? Sisi tumpulnya atau sisi tajamnya? Ngapain ya kita ngasah sisi tumpulnya kapak? Karena yang kita akan dapat hasil dan dapat manfaat dari kapak itu adalah ketika asah sisi tajamnya. Nah, persis seperti analogi kapak, analogi pisau ini, fokus pada bakat dan kekuatan, memilih peran yang tepat sesuai bakat dan kekuatan kita, itu seperti mengasah kapak ini gitu. Sharpen the right edge. Nah, masalahnya bahkan di dunia HR, di dunia perusahaan, di dunia organisasi, ada yang pendekatannya berbeda, yaitu fokus pada kompetensi. Orang dilihat dia gap-nya di mana, lemahnya apa, padahal bisa jadi area lemah itu tuh nggak sesuai dengan bakat dan kekuatannya. Akhirnya sisi tumpulnya tuh yang diasah, yang sampai kapanpun secara alami orang ini energinya nggak antusias di sana, nggak enjoy di aktivitas tersebut. Nah, akhirnya drain, stres, malah nambah beban di atas pekerjaannya karena dia dipaksa untuk berkembang di area yang bukan dia banget. Nah, makanya penting buat diri kita sendiri dan juga organisasi sebenarnya untuk sebenarnya mengasah diri kita pada sisi tajam kita. Itulah yang akan menjadi jalan kepada tadi yang diekspektasikan perusahaan, consistent excellent performance. Entah itu nama ratingnya atau nama penilaiannya gitu ya, superb, distinctive, atau excellent gitu ya. Tapi ini adalah jalan untuk mendapatkan consistent excellent performance, teman-teman. Nah, nggak cuma itu, karena bisa jadi, enggak, saya percaya pokoknya yang penting saya hard work 10.000 jam, bangun kompetensi saya,
Saya yakin bisa teman-teman, bisa. Teman-teman jadi yang terbaik di bidang yang teman-teman gak enjoy bisa banget. Tapi ini konsekuensinya nggak akan teman-teman dapat. Yang tadi reportnya Gallup soal worry, sadness, stress gitu. Teman-teman bisa kompeten, jadi ahli, punya karir yang sampai tinggi, tapi ketika ditanya, happy nggak sih? Aduh enggak, sebenarnya gue selalu butuh pelampiasan. Aduh, Sabtu Minggu gue harus istirahat total. Pokoknya gue dalam setahun tuh harus ada vacation 2 minggu off gitu buat benar-benar refreshing. Itu yang dikorbankan ketika kita nggak sharpen the right edge, mengasah sisi yang tumpulnya. Ada yang dikorbankan dalam bentuk engagement, well-being, kesehatan mental, kebahagiaan, fulfillment diri kita, gitu ya. Jadi ini pilihan gitu. Jadi bisa aja kita misalnya fokus pada kompetensi, nggak apa-apa karena gue backgroundnya udah engineering, udah ini, gue tetap mau di sini walaupun gue tahu nih gue nggak enjoy sih sebenarnya. Gue tetap mau di sini ya boleh aja. Tapi teman-teman sendiri nanti akan ngerasakan. Bisa nggak teman-teman jadi excellent? Bisa nggak teman-teman mencapai karir yang tinggi di sana? Bisa. Tapi pasti nanti akan ada yang dikorbankan di poin yang ketiga ini. Gitu ya. Nah, ini yang lagi ngetrend sekarang nih. Banyak sekali pada akhirnya pendekatan untuk ngebantu kita menemukan peran, profesi, dan karir yang tepat. Salah satu yang paling lengkap dan sekarang lagi ngetrend, makanya saya coba bawa di sini adalah Ikigai. Ada bukunya, teman-teman bisa baca juga. Ikigai ini salah satu filosofi dari Jepang yang melihat dunia samurai dan semua profesi di sekelilingnya, dan juga mungkin masih diwariskan ya ke kehidupan orang Jepang di sana, yang very devoted to what they do. Kepada peran mereka. Jadi mereka, orang-orang di Jepang itu sangat istilahnya devoted itu sangat total, sangat fokus, sangat ingin menghasilkan yang terbaik dan merasa benar-benar menikmati peran tugas mereka. Dan itu bahkan menjadi reason for living-nya mereka, menjadi alasan hidupnya mereka, alasan keberadaannya mereka. Nah, itulah inti dari Ikigai, gitu teman-teman. Nah, menurut konsep Ikigai itu irisan dari 4 hal ini, gitu ya. What you love, apa yang kita cintai, what you are good at, apa yang kita jago di sana, kompetensi kita lah gitu ya. Kalau di atas irisan di antara ini disebut passion gitu ya. Kemudian what you can be paid for, apa yang ada di sana yang bisa jadi uang, bisa menghasilkan. Dan what the world needs, yang ngasih manfaat, ngasih dampak gitu buat society, buat dunia. Nah, irisan inilah itu Ikigai. Nah, tapi saya ingin coba menyederhanakan teman-teman. Menyederhanakan ini dan mulainya dari mana sih gitu untuk bisa menemukan Ikigai kita. Saya coba bagi ini jadi lebih sederhana menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu yang kanan atas, kiri atas gitu ya. Untuk mengetahui what you love and what you are good at, saya coba simpulkan kita mulai dengan seek insight. Dan mulainya harus dari sini teman-teman. Seek inside ourselves. Pahami diri kita, pahami keunikan kita, kekuatan kita, keterbatasan kita, bakat kita. Karena Tuhan menciptakan kita semua pasti unik dan punya bakatnya masing-masing. Nah, ini definisi bakat juga nanti kita bahas nih. Karena bakat yang kita pahami di masyarakat itu sempit sekali gitu sekarang. Nah, baru kemudian kita explore outside. Melihat di lingkungan kita, di dunia ini, mencari referensi, apa sih peran yang bisa kita ambil, apa sih masalah yang bisa kita bantu selesaikan, apa sih panggilan kita di luar sana gitu. Nah, masalahnya sekarang kita tuh lompat dulu ke explore outside-nya gitu. Akhirnya seperti yang terjadi pada saya ketika milih jurusan dulu, ngobrol sama teman, teknik elektro kayaknya keren, iya keren, oh iya keren, ntar prospeknya gini. Kata temen, kata orang tua, kata TV gitu ya, kata YouTube gitu, kata influencer. Kita akhirnya ditentukan pilihannya oleh eksternal environment kita gitu. Sebelum kita seek insight dan menemukan diri kita. Nah, makanya penting nih seek insight dulu sebelum explore outside. Nah, tapi penting dua-duanya tetap dilakukan untuk kemudian menemukan ikigai, peran, profesi, karir tepat kita gitu. Nah,
Uh, kita mulai dari seek insight ya, karena intinya malam ini tuh itu. Ini waktunya masih ada kan ya? Takutnya ini saya agak buru-buru. Kalau kelamaan diingetin ya, Bu Ari, Pak Arya. Santai aja Pak. Siap. Nah, kita mulai dengan seek insight karena itu inti diskusi kita malam ini gitu ya. Nanti kita kalau keburu waktu bahas yang explore outside. Nah, ini menarik gitu. Ini salah satu quotes favorit saya dari seorang mungkin apa ya, leader ya di strength based movement, gerakan yang mengajak organisasi individu untuk fokus pada bakat dan kekuatan gitu. Namanya Marcus Buckingham. Dulu dia ex-senior researcher di Gallup, sekarang dia punya perusahaannya sendiri, dan dia meneliti dan menuliskan semua penelitian dalam buku-buku tentang strengths gitu ya. Salah satunya First Break All the Rules, kemudian Now Discover Your Strength, Put Your Strengths to Work. Teman-teman bisa cari buku-bukunya, tapi kayaknya nggak tahu deh. Harusnya masih ada ya, banyak gitu, dicetak terus kok karena best selling. Nah, quotes yang menarik gitu dari dia tuh ini nih, soal kekuatan, soal strengths. A strength is not what you are good at. A strength is an activity that strengthens you. Menarik. A strength is an activity that strengthens you. It draws you in, it makes time fly by while you are doing it, and it makes you feel strong. Apa artinya? Ini mohon maaf pakai bahasa Jawa. Ternyata strength atau kekuatan tuh bukan yang kita jago di sana. Ya tadi saya udah bahas tuh. Karena bisa jadi kita jago di sana, tapi kita nggak enjoy. Strength itu justru adalah sesuatu yang menguatkan kita. Strength is what strengthens you. Yang kalau kita ngerjain itu tuh nagih, malah makin terus, waktu nggak kerasa. Contoh paling sederhana buat saya adalah ketika saya dapat kesempatan kayak gini nih. Dari mulai desain presentasinya, itu saya menikmati sekali. Mendesain apa yang ingin saya sampaikan, mendesain bagaimana aktivitas yang dilakukan sama peserta training atau peserta program yang saya fasilitasi, kemudian waktu menjelaskannya, menceritakannya, berinteraksi dengan teman-teman, untuk membuat teman-teman mengerti. Ini adalah my zone gitu. My flow zone, istilahnya flow, nanti saya jelaskan flow apa. Dikasih waktu 10 menit, 20 menit, 15 menit, setengah jam, 2 jam, 5 jam, nggak kerasa gitu buat saya kadang. Ini saya makanya agak kaget. Ternyata dari tadi saya belum sejam gitu. Karena biasanya gitu, tiba-tiba Kak udah habis waktunya gitu ya, Pak udah habis waktunya, Pak tinggal segini gitu. Saking saya begitu immerse, begitu masuk dalam aktivitas ini gitu. Aktivitas bercerita, aktivitas menjelaskan sesuatu, aktivitas membuat orang lain memahami hal-hal yang rumit menjadi lebih sederhana gitu. Memfasilitasi orang berkembang, memahami sesuatu yang belum diketahui jadi tahu, yang belum paham jadi paham. Itu begitu saya nikmati, gitu, teman-teman. Nah, ini menarik ya, definisi baru buat kita. Jadi a strength is an activity that strengthens you. Nah, ini udah jadi hints buat kita dalam memilih kriteria, menentukan kriteria, memilih peran yang tepat. Apa sih aktivitas, peran yang ketika kita lakukan itu tuh justru energinya bukan habis tapi makin besar. Aktivitas yang kalau kita lakukan itu justru waktu tuh makin gak kerasa, bukan buru-buru pengen selesai gitu. Aktivitas yang bikin bahagia gitu. Lelahnya itu bikin happy, capeknya itu bikin puas, hasilnya itu bikin bangga. Nah, itu intinya dari quotes ini gitu ya. Strength is an activity that strengthens you. How we could find our strengths, gitu pertanyaannya. Tapi ini journey ya teman-teman, to seek insight dan menemukan diri kita. Nah, ternyata strengths itu, jadi kan strengths ini aktivitas ya teman-teman. Aktivitas apa yang kita lakukan. Tapi ternyata penelitian Gallup itu melihat ternyata aktivitas kekuatan kita itu ada kaitan yang kuat, ada korelasi yang kuat sama
keunikan sifat kita, sifat-sifat alami kita, sifat dominan yang memang secara natural terekspresi dalam diri kita. Nah, ini yang kita akan pahami sebagai inti dari kekuatan, yaitu aspek T itu yang saya udah tandai dengan warna berbeda. Selama ini teman-teman dalam konsep kompetensi gitu ya, dalam konsep kompetensi based HR management gitu ya, pengelolaan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang ya saat ini mainstream tapi sudah mulai banyak ditinggalkan. Fokusnya tuh ke sini yang penting. Tambah knowledge, kuasai skill, dan ya bangun attitude yang matang gitu, yang dewasa. Tentu ini benar. Tapi masalahnya, faktanya, ketika bicara ke kinerja tadi, teman-teman, semua, sebagian besar karyawan, pekerja profesional tuh ya fokusnya di sini. Kenyataannya ya mereka ngumpulnya di meet expectation aja. Karena mereka hanya bicara knowledge, skill, dan attitude saja. Bukan berarti ini nggak penting, apalagi aspek attitude ya. Attitude penting sekali. Tapi ternyata jumlah dari ketiga ini aja gitu, sum of all this gitu, itu nggak membuat kita bisa jauh unggul di atas rata-rata, mencapai superb dan distinctive performance tadi. Nah, ternyata multiplier-nya adalah T yang selama ini nggak disadari banyak orang, tapi penelitian Gallup tadi membuktikan ada korelasi yang kuat antara talents atau bakat kita dengan kinerja yang sangat tinggi, dengan kekuatan kita pada aktivitas yang sesuai. Gitu. Nah, apa sih talents atau bakat? Nah, ini definisi yang kita perlu sepakati bersama lagi, karena bakat itu seringkali dalam masyarakat kita didefinisikan hanya bakat-bakat fisik. Nyanyi, nari, olahraga. Nyanyi itu fisik, keunikan fisiknya pita suara. Nari dan olahraga itu keunikan fisiknya kemampuan koordinasi gerak, otot gitu ya. Nah, jadi sinyalnya. Oh, oke. Bisa tolong dicolek Mas Arya, Pak Jaka. Oke. Sebentar ya, e-graders. Kalau ada yang nanya nih, silahkan. Nih, saya kasih itu ya. Mas Arya gimana nih kalau teman-teman kita kasih hadiah nih, Mas? Mas Arya ada slide-nya, bukunya? Oke. Ya. Nih, e-graders, acara hari ini saya sediain satu hadiah untuk pertanyaan paling menarik. Nanti Pak Jaka yang pilih ya pertanyaan paling menariknya. Nah, hadiahnya ini nih, lagi siapin dulu nih gambarnya. Yes. Jadi teman-teman kan udah dengar sedikit tuh Pak Jaka tadi presentasi apa. Yo, di pertanyaannya di chat room ya, di kolom chat. Tara, mana nih hadiahnya? Nah, ini jadi ada educator Igrat, Mbak Vita Wahid. Dia itu certified Ikigai coach gitu. Nah, kemarin dia launch tanggal 10 bulan 10 2021 nih buku dia hard copy My Ikigai Journey, karena Mbak Vita ini lulusan sastra Jepang, terus sempat kerja di Jepang dan akhirnya menikah dengan orang Jepang. Nah, jadi lucu deh, bukunya itu cerita narasi ringan tapi berbobot, pokoknya
di akhir buku menangis gitu. Lumayan ini nih, kayak film Korea aja nih. Gitu. Jadi teman-teman coba dikasih pertanyaan yang paling menarik. Nah, nanti Pak Jaka yang kasih, yang pilih tuh siapa yang kira-kira dapat satu buku Ikigai. Ikigai Journey dari Mbak Vita Wahyu ya. Thank you Mas Arya. Halo, Ya? aduh, Hai. mohon maaf, ada aja. Kayaknya kecapean gitu ya, dari pagi udah training. Aduh, enggak. Ini mati lampu. Teman-teman, saya di Bogor. Bogor ini hujan deras, petir. Jadi barusan mati lampu. Untungnya segera nyala lagi. Mohon maaf ya. Saturday night, this is what happens. Saya selalu ada. Kali ini narasumber mati lampu. Untung belum bubar ini. Iya, makanya. Ya, manusia hanya bisa berencana. Gitu. Masya Allah. Coba konfirman itu Pak Jaka dikasih genset. Oke, saya share sekali ya. Aduh, seru nih. Ada ceritanya. Mana nih? Oke, mana ya? Oh ini. Yang mana tadi? Lagi semangat. Talent. Talent. Oke. Ya. Teks ya. Nah ini ya. Nah ini. Sorry ya, mohon maaf ya. Okay. Jadi teman-teman, jadi kekuatan itu ternyata berkaitan erat dengan sifat-sifat alami kita. Sifat-sifat yang dominan, yang muncul, dan produktif dalam diri kita. Nah inilah definisi talent atau bakat. Sifat-sifat yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Kalau secara fisiologis gitu, desain otak kita ini membuat sifat kita bisa berbeda. Makanya kembar itu bisa punya sifat yang berbeda, karena desain otaknya, hubungan neuronnya yang lebih tebal tuh bisa berbeda. Nah, ini yang sebenarnya sudah dititipkan Tuhan dalam diri kita, dan itu terekspresi gitu dalam pola berpikir, pola merasakan, pola berperilaku yang unik dalam diri kita gitu. Nah ini yang disebut bakat. Jadi ternyata bakat itu tidak hanya datang dari keunikan sifat. Kalau bakat hanya datang dari keunikan sifat, ya berarti yang berbakat itu hanya mereka yang diberikan keunikan sifat yang tadi ya, bisa nari, bisa nyanyi gitu. Tapi ternyata Tuhan ini juga mendesain dan menitipkan keunikan kita dalam bentuk sifat. Nah, memahami sifat kita, mengenali diri kita itu cara berpikir alaminya, cara merasakan yang alami, cara bertindak yang alaminya seperti apa, itu ternyata adalah bakat kita, teman-teman. Sayangnya, banyak orang dunia ini gitu ya, sebagian besar dunia ini tidak menyadari ini, karena ya yang penting saya bisa masuk deh ke pekerjaan mana aja yang bisa saya pilih gitu, yang bisa saya dapatkan. Padahal ketika kita mengenali diri dan fokus pada mengenali bakat ini, kita bisa membangun kekuatan yang menghasilkan kinerja yang excellent. Dan kalau sudah excellent kinerjanya, perusahaan manapun pasti nyari, gitu ya. Nah, multiplikasi knowledge, skill, attitude oleh talent ini, gitu ya, itu yang ngebuat atau itu yang menjadi strengths, gitu. Jadi strengths itu adalah hasil kita mengelola, mengembangkan bakat kita. Nah, sekali lagi ini menjawab orang-orang di strength based movement yang percaya strengths, yang percaya bakat itu bukan berarti tidak percaya orang berkembang. Nah, tapi apa yang dikembangkan itu bukan sisi lemahnya, tapi talents ini. Nah, itulah yang menjadi strengths kita. Nah, kriteria strengths ini bisa dilihat dari kriteria yang mudah sebenarnya. Tadi saya sudah bahas, kasihin sedikit-sedikit, yaitu strengths-nya kan aktivitas ya. Kalau kita mau nge-assess aktivitas mana yang menjadi kekuatan kita, sebenarnya ada 4 kriteria, 4E gitu istilahnya. Ini didapatkan dari guru saya, gitu, guru kami di komunitas bakat dan kekuatan Indonesia, Abah Rama Royani namanya. Pertama, 4E itu adalah enjoy, mengerjakannya, energinya nggak habis-habis, dinikmati, bahagia lelahnya gitu ya. Easy,
mudah menguasainya, berenergi mengerjakannya gitu ya. Energinya bertambah terus, mudah dikuasai, mudah dipelajari. Dan kemudian excellent hasilnya, kelihatan tuh kalau ada talents yang berperan, hasilnya bisa jauh di atas rata-rata. Dan yang terakhir, earn. Nah, ini yang membedakan hobi dengan strengths. Earn itu nggak sesederhana dapat kompensasi ya, atau menghasilkan secara finansial. Tapi definisi earn di sini adalah bermanfaat. Nah, itu adalah kriteria strengths. Nah, kita bisa assess sebenarnya aktivitas mana yang sepertinya atau berpotensi menjadi kekuatan kita dengan melihat kriteria 4E ini. Makanya karena ada 4 kriteria ini, tidur nggak termasuk ya, karena nggak earn dan nggak ada excellent-nya gitu. Makan itu juga bukan gitu ya. Enjoy, easy, excellent, dan earn. Nah, ini kuadran yang lebih menjelaskan gitu 4 aspek ini. Jadi kalau sesuatu itu kita mulai dari yang kiri bawah gitu dulu lah ya. Sebelah kiri itu sumbu yang menggambarkan passion atau bukan passion kita. Yang di atas itu sumbu yang menggambarkan apakah ini sifat yang tidak produktif atau personality yang tidak produktif atau talent, sifat atau bakat yang produktif. Nah, kiri bawah udah nggak usah kita pikirin ya. Bukan passion, bukan sifat alami kita juga. Makanya nggak enjoy, nggak easy, excellent, nggak earn. Ini nggak usah kita pikirin. Mudah-mudahan nggak ada yang ngerjain ini ya. Nggak ada yang mendapatkan peran di sini. Nah, yang di kiri atas, yang itu sifat alami, tapi tidak produktif. Dan yaitu passion kita gitu ya. Dan sifat alami kita tapi tidak produktif. Ini enjoy, easy, excellent, tapi nggak earn. Nggak ada manfaatnya, nggak ada dampaknya, dan lebih jauh lagi tidak menghasilkan gitu untuk kita. Nah, ini hobi aja. Nah, yang di bawah, nah ini sebagian besar tadi ya, orang-orang karyawan yang meet expectation tadi, itu ya, hanya meet expectation aja kinerjanya, itu kebanyakan di sini nih. Jadi itu bukan sifat alaminya dia, gitu ya. Itu bagus, itu hasilnya mungkin luar biasa, gitu ya. Tapi sebenarnya nggak passionate di sana, nggak enjoy, nggak dinikmati, sehingga bisa jadi ya easy, biasanya nggak easy ya, butuh kerja keras, berdarah-darah, mudah lelah gitu ya di bidang itu. Bisa jadi excellent, tadi saya udah bilang, bisa nggak kita excellent di sesuatu yang kita sebenarnya nggak berbakat dan nggak kuat di sana, bisa aja. Bisa excellent, bisa earn gitu ya, dapat gaji yang tinggi, karirnya bagus di sana, tapi enjoy dan easy-nya tuh hilang, terutama enjoy-nya. Nah, di kuadran aktivitas ini kita sebenarnya mencari strengths, di mana enjoy, easy, excellent, earn-nya dapat ketika sifat alami kita ya, bertemu dengan apa yang benar-benar kita minati gitu, di mana kita bisa bagus di sana sesuai dengan dorongan sifat produktifnya kita gitu. Nah, oke. Sekarang saya ingin melibatkan teman-teman. Keluarin kertas atau boleh di handphonenya, kita lakukan assessment mini atau namanya SWA assessment, 7 working areas assessment, yang juga ditemukan oleh guru kami Abah Rama Royani. Ini assessment sederhana yang bisa dilakukan cepat untuk teman-teman menemukan peran atau aktivitas gitu ya, yang kemungkinan adalah kekuatannya teman-teman. Yuk, sudah dikeluarkan kertasnya, atau di notes handphone juga boleh, Digidocs gitu ya. Silakan teman-teman punya 100% porsi yang bisa dibagikan di antara pilihan-pilihan ini. 2 pilihan pertama. Kalau teman-teman milih antara aktivitas yang berinteraksi dengan orang sama aktivitas yang tidak berinteraksi dengan orang, aktivitas yang individual gitu sifatnya. Dari 100% silakan dibagi. Berapa persen preferensi teman-teman buat aktivitas yang di atas, berapa preferensi teman-teman untuk aktivitas yang di bawah. Yuk, ada yang mungkin 70-30, Mas. Ada yang mungkin 50-50, ada yang 40-60, bebas. Preferensi teman-teman kalau disuruh memilih aktivitas ini berapa persen? Di dunia pekerjaan, di profesi, atau di karir teman-teman nantinya, teman-teman ingin menghabiskan waktu atau lebih enjoy menghabiskan
fokus teman-teman atau aktivitas teman-teman di mana? Sudah? Berarti udah ada pembagiannya udah jelas ya, dan totalnya harus 100% di 2 aktivitas ini. Nanti saya tunjuk 1 orang ya buat berbagi ya, siap-siap. Random. Oke, kita mulai yang atas. Nah, teman-teman sudah masukin misalnya di atas 70%. Saya lebih suka ketemu orang aktivitasnya. Nah, silakan coba breakdown, bagi lagi aktivitas dari 70% yang di atas, misalnya 70% ya, antara aktivitas yang berinteraksi dengan orangnya itu sejajar. Contoh, mengajar, berkomunikasi gitu ya, presentasi, menjalin hubungan, mungkin memberikan saran gitu ya. Jadi aktivitas yang sejajar sifatnya, nggak di atas, mengomando, mempengaruhi, dan juga nggak di bawah, melayani, mendukung, membantu, nggak, sejajar. Lebih berkomunikasi, menyampaikan informasi, mengajarkan sesuatu. Interaksinya sejajar itu berapa persen aktivitas yang seperti itu. Berapa persen yang saya tuh sukanya lebih mengomando, ngordinir, bagi-bagi tugas, mempengaruhi orang, jualan gitu ya, berinteraksi tapi kita di atas, perlu mempengaruhi, menggerakkan mereka. Berapa persen dari berapapun persentase yang teman-teman taruh di atas ini, di aktivitas yang berinteraksi dengan orang. Kemudian berapa persen yang teman-teman, saya tuh lebih suka kalau saya tuh nge-support orang di belakang layar, behind the scene, melayani, ngebantu, ngedengerin mereka, dan kemudian ngebantu ngasih solusi nyelesain masalah, ngedengerin curhat, menginformasikan sesuatu tapi sifatnya lebih pelayanan gitu ya. Nah, yang berinteraksi melayani atau kita di bawah orang, mendukung, membantu, itu berapa persen? Nah, setiap orang tuh bisa beda-beda preferensinya, teman-teman. Silakan, dari berapapun persentase yang teman-teman taruh di bagian sebelumnya, aktivitas yang berinteraksi dengan orang, silakan dibagi 3. Saya 70%. Oh, berinteraksi sejajar saya lebih gede deh, 50. Di atas orang gue gak suka banget, gue gak enakan orangnya, 0. Kemudian yang melayani 20%. Harus sama ya, totalnya ya berapapun yang teman-teman tulis di bagian berikutnya. Sudah, kalau sudah, selanjutnya yang bagian bawah. Yang bagian bawah tadi saya 70 di atas, 30 di bawah. 30% yang di bawah ini gimana nih baginya? Antara aktivitas individual ya, berarti nggak ada interaksi dengan orang, yang lebih butuh banyak berpikir, entah mikir kreatif atau berpikir analitis, pokoknya yang lebih butuh banyak mikir, sama aktivitas yang membutuhkan ketekunan. Wah, gue sukanya yang butuh ketekunan gitu, ngulik, benar-benar harus dituntaskan, banyak dikerjakan. Nah, silakan bagi aktivitas yang lebih butuh banyak berpikir atau lebih butuh ketekunan, butuh daya tahan gitu ya, butuh ketekunan gitu, dalam pekerjaan. Dibagi berapapun yang teman-teman tulis di sini. Dari 30% saya kayaknya semuanya lebih ke aktivitas yang berpikir, sukanya mikir, sukanya konsep kalau saya. Nah, tapi yang butuh ketekunan, aduh enggak banget deh. Kalau disuruh ngerjain sesuatu yang itu aja, cepat bosan. Nah, itu 0 saya. Nah, ini dilanjutin lagi ya, asesmennya. Untuk bagian bawah ini masih ada kelanjutannya. Berapapun yang teman-teman taruh di bagian sini, silakan dibagi lagi. Teman-teman lebih suka berpikir yang kreatif, intuitif, nggak terkait data, lebih cari ide baru, gagasan baru, berpikir tentang masa depan, itu berapa persen? Mikirnya terkait seperti itu. Berapa persen yang mikirnya yang lebih analitis, butuh data, butuh fakta, nyari informasi, nyari sumber daya, nyari referensi, berpikir mendalam, nah itu berapa? Dari berapapun yang teman-teman tulis di bagian sebelumnya ya, di bagian ini. Kemudian, kalau sudah, berapapun yang teman-teman taruh di bagian bawah, kalau ada, yang terkait yang membutuhkan ketekunan, teman-teman lebih suka aktivitas yang butuh ketekunan di dalam ruangan, administratif, kepenulisan, jurnalistik gitu ya, terkait kebahasaan gitu misalnya ya, yang butuh ketekunan di dalam ruangan, atau yang di luar ruangan, area yang sifatnya operasional, lapangan, tapi memang butuh ketekunan. Butuh strive gitu ya, butuh daya tahan, daya juang gitu, dalam arti ketekunan. Berapa persen? Nah, ayo. Nah, dari persentase ini ya, persentase akhir ya, 3 di atas, 4 di bawah sini, ini menggambarkan nih preferensi dan mungkin potensi kekuatan teman-teman. Di mana strength teman-teman. Nah, ini adalah SWOT assessment. 7 working areas. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mini assessment sederhana yang tentu bisa memprediksi secara
awal dulu gitu ya. Teman-teman di mana strengths-nya. Ada yang mau sharing hasilnya gimana? Silakan. Kayaknya Mas Boleh raise Fauzan hand. tuh. Fauzan ya? uh-uh. Mau share hasilnya atau mau nanya nih? Dia nulis-nulis tuh di chat room. Udah hitungannya 70. Oke, silakan Mas Fauzan. Halo. Ayo di on kameranya Mas. Ini maaf nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Karena nge-lag sinyalnya. Nggak apa-apa. Mas Fauzan gimana nih? Jadi 70-30-nya 70 yang di atas. Iya, 70 yang di atas, Kak. 30 yang di bawah. Iya. Jadi lebih suka dan lebih menikmati aktivitas yang berinteraksi dengan orang ya. Iya, betul. Nah, terus dilanjutkan yang bagian atas, berapa persen yang berinteraksinya sejajar, berapa yang mempengaruhi atau di atas mengomando, berapa yang lebih melayani? 40. Oke, jadi lebih enjoy-nya kalau di atas mengkoordinir, memimpin, mempengaruhi, sama melayani gitu ya? Iya. Ini yang sejajar, oke. Nah, kalau yang bagian bawah 30%-nya? Yang 30%-nya yang bawah. Iya, berapa yang ke aktivitas berpikir, berapa yang aktivitas yang butuh ketekunan dari 30%? 15-15 atau 20-10? Oh, yang kolom sebelahnya lagi ya, Kak, yang ada 4 itu. Yang ini nih. Kan tadi 30% di bawah ya. Berapa yang di atas, berapa yang di bawah? 20-10, 15-15, 10-20? Kalau yang kolom hijau yang 2 itu, ya. Saya 70-30. Oh, dari Mas Fauzan dari sini nih. Di sini kan 30% ya? Berarti yang Mas Fauzan bisa bagi di sini itu adalah 30%-nya aja. Dari 30%, berapa yang aktivitas berpikir, yang ini Mas? Berapa yang aktivitas ketekunan? Apakah 20-10 ya? Oke. 20-10. Berarti 20 lebih banyak berpikir dibanding yang butuh ketekunan. Iya. Dari 20 yang berpikir, berapa yang lebih otak kanan, berapa yang lebih otak kiri? Dari 20% yang di atas. Sama jumlahnya, Kak. Berarti 10-10 ya? Iya. Oke, menarik. Nah, yang ketekunan dari 10%, berapa yang dalam ruangan, berapa yang luar ruangan? Di dalam ruangan itu dari 10%? Itu sekitar 8. Di luar ruangannya 2%. Iya. Oke, makasih Mas Fauzan. Ngomong-ngomong Mas Fauzan kuliah atau udah lulus? Kuliah sambil kerja, Kak. Baik, kuliahnya apa jurusannya? Psikologi, Kak. Oke, wah menarik sekali berarti nih perbincangan kita ya. Psikologi di mana? Di Gunadarma, Kak. Baik, udah tingkat berapa? Semester 3. Siap. Mudah-mudahan nanti tertarik nih belajar lebih jauh tentang dunia ini nih ya. Bagaimana menyelami bakat kita gitu. Seru banget, Kak. Iya. Nah, dari yang tadi aja kelihatan ya buat Mas Fauzan 70% di atas tuh. Itu aja udah bisa memandu dia kira-kira peran yang tepat buat dia apa? Karir dalam hal ini pekerjaan yang tepat buat dia apa di dunia kerja? Tentu dikaitkan dengan juga mungkin background-nya. Kalau background-nya tetap mau di bidang psikologi gitu ya. Nah, tadi di bawah juga tergambar gitu. Lebih ke yang banyak berpikir dibanding yang butuh ketekunan. Nah, 7 preferensi tadi, ini setiap orang preferensinya bisa beda-beda. Itu udah bisa jadi hints tuh. Ini cocok nggak ya dengan saya? Ini cocok nggak ya dengan saya? Nah, tapi tentu ini hints yang sifatnya masih terbatas gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini membantu teman-teman nih untuk lebih mengenali kekuatan diri. Yang lain makasih nih ya yang udah share di chat. Kayaknya banyak yang udah sharing juga tuh di chat. Siap. Tentang pembagian-pembagiannya. Nah, mudah-mudahan membantu teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, tadi kan ini bicara aktivitas ya, kekuatan gitu. Dari yang sudah saya bahas, sebenarnya dari kekuatan ini kita bisa dig deeper dan melihat lebih dalam, yaitu sifat-sifat alami kita yang produktif atau bakat tadi. Nah, penelitian Gallup itu sampai ke menemukan 34 kategori atau tema bakat yang mereka amati di dunia kerja. 34 tema bakat ini menarik sekali gitu ya.
Ini adalah sifat-sifat produktif atau bakat atau talents yang tentu ini adalah definisi yang Gallup punya dari penelitian panjang mereka, yang bisa memetakan gitu. Kita tuh bakatnya seperti apa sih? Apakah lebih banyak di area thinking, berpikir, striving, ketekunan, influencing, mempengaruhi orang, atau relating, menjalin hubungan dengan orang? Lihat nih, ini hasil seorang anak elektro. Analitikalnya hitam, nggak apa-apa, karena fokusnya bukan di kelemahan, bukan di keterbatasan, tapi di kekuatan. Kalau teman-teman lihat, saya suka berpikir kreatif, futuristic, strategic, ideation, dan suka menjalin hubungan dengan orang, termasuk mempengaruhi mereka. Itulah kenapa saya enjoy sekali menjadi seorang HR. Dan tidak menyesali, alhamdulillah, tidak berkarir di dunia elektro. Karena di dunia HR, karena saya enjoy, alhamdulillah karir saya sangat akseleratif, walaupun nggak punya background manajemen SDM, psikologi, atau pendidikan. Tentu tidak berusaha merendahkan jurusan itu, tapi saya sendiri membuktikan fokus pada kekuatan dan memahami talent kita, itu membuat kinerja kita, belajarnya semangat, menguasai keilmuannya semangat, dan kinerjanya juga menjadi jauh di atas rata-rata gitu. Karena kerjanya enjoy sekali. Gitu. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa dig deeper dengan tema bakatnya Gallup. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, Bu Ari, gimana nih dapatnya bisa seperti ini nih gitu. Keren banget bisa ada mappingnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu tools assessment ya, yang nanti Bu Ari bisa cerita lebih banyak, namanya talent mapping. Sama ditemukan dan dikembangkan oleh tadi guru kami namanya Abah Rama Royani. Ini jadi karya anak bangsa, walaupun meminjam tema-tema bakatnya Gallup, asesmennya bisa membantu kita nih, bisa tahu sampai bakat-bakat kuat kita, bakat-bakat dominan kita. Dan ini membuat saya jadi memahami nggak hanya sekedar profesi atau peran yang tepat, tapi bagaimana saya berinteraksi dengan orang, apa kebutuhan saya dari sifat-sifat saya, bahkan ya bagaimana saya berinteraksi dengan pasangan, gitu ya, bagaimana saya buat teman-teman yang masih jomblo mungkin mencari jodoh yang bisa saling melengkapi, gitu ya. Jadi aplikasinya bisa banyak karena ini sebenarnya intinya mengenali diri kita dan manfaatnya nggak sekedar memilih peran atau profesi yang tepat. Nah, talent mapping ini membantu, tools yang membantu buat saya pribadi mengenali dan akhirnya punya, oh ternyata Jaka tuh kayak gini, gitu. Nah, menariknya lagi, talent mapping bahkan lebih advance daripada apa yang dimiliki Gallup gitu di sana. Dari urutan bakat atau dinamika bakat yang kuat, itu punya prediksi terhadap kekuatan atau istilahnya potensi kekuatan. Nah, ini yang nanti kita kembangkan, bakat-bakat yang jadi potensi kekuatan kita ini menjadi kekuatan kita dengan knowledge, skill yang kita kembangkan di kekuatan kita tersebut atau di potensi kekuatan kita tersebut. Nah, talent mapping itu bisa sampai memprediksi dari aktivitas-aktivitas di dunia pekerjaan nih, banyak banget nih, ada 114 jumlahnya. Sesuai dengan bakat kita, urutan dan dinamika bakat kita potensial di aktivitas yang mana. Nah, potensi saya, ini hasil saya ya, itu di aktivitas-aktivitas yang dalamnya tuh, dalam kotak dalamnya merah dan kuning tuh. Lihat tuh, area yang berhubungan dengan treasury, pengelolaan keuangan, itu T sebelah kiri, dan reasoning, investigasi dan riset, yang mungkin dunianya anak elektro ya, itu saya hitam dan abu-abu semua. Nah, tapi area yang networking sifatnya ngajar, ketemu orang, memandu orang, kemudian di sebelah kanan melayani orang, kemudian generating ideas tuh ya, sebelah kanan GI itu tulisannya, itu juga merah dan kuning, mikirin ide, konsep, itu merah dan kuning semua, menandakan saya punya potensi kekuatan di sana sesuai dengan bakat saya. Nah, ini membantu lagi-lagi, tapi tentu ini harus dikembangkan. Untuk bisa itu jadi kekuatan, karena ini masih potensi kekuatan ya, itu perlu tentu kerja keras mengembangkan diri kita dengan knowledge dan skill, tapi di kekuatan kita, mengasah sisi tajamnya kita. Sehingga belajarnya, mengembangkan dirinya jadi enjoy, jadi nggak kepaksa dan akseleratif gitu. Nah, ini contoh. Kalau teman-teman lihat klaster-klaster di sebelah kiri ya, ini namanya strength cluster map. Itu tuh sebenarnya klaster yang bisa menjadi prediksi profesi atau peran yang tepat buat kita. Di atas itu ada bagian penjualan di sebelah kanan ya.
Ada terkait pelatihan, terkait keuangan, ada pemasaran, perencanaan, produksi, keselamatan, quality control, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh bisa membantu kita nih untuk melihat peran yang tepat di dunia kerja. Nah, sampai sini perjalanan kita di bagian Seek Insight. Dan kayaknya waktunya sudah habis, tapi sebenarnya ada sedikit bagian lagi yang ingin saya jelaskan di journey kita menemukan peran yang tepat. Silakan. Nggak apa-apa ya, Bu Ari? Silakan. Lanjut dikit lagi. Ya. Nah, ini membantu kita mengenali diri. Dan ini penting jadi fondasi kita. Ini penting, mengenali diri ini penting sekali untuk kita menemukan peran yang tepat. Tapi kemudian tentu, balik lagi ke Ikigai yang tadi kita coba sederhanakan ya. Setelah Seek Insight, tetap perlu yang namanya Explore Outside. Explore Outside itu intinya apa sih? Ini kesimpulannya lah ya. Kita mengenali lingkungan untuk kemudian menemukan peran, tugas, dan misi kehidupan kita. Bedanya, kalau dulu kita langsung lompat ke lingkungan gitu ya, apa kerjaan yang keren, apa kerjaan yang gajinya tinggi, apa kerjaan yang prospektif, yang masa depannya terjamin, apa kata orang, apa kata eksternal, apa kata lingkungan. Tapi sekarang beda, karena kita sudah mulai dari Seek Insight, mengenali bakat dan kekuatan kita tadi, akhirnya ketika kita mengenali lingkungan, melihat sekeliling, kita sudah punya konsep diri yang jelas. Kita tuh bakatnya apa, kekuatannya apa. Sehingga ini memudahkan kita dalam perjalanan menemukan peran, tugas, dan bahkan misi kehidupan kita. Jadi ini beyond career bahkan gitu ya. Nah, bagian ini ada beberapa, saya pengen share beberapa poin sedikit gitu ya, yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam exploring outside gitu ya. Nah ini, satu, untuk tahu apa sih yang bisa jadi peran, tugas, dan misi kehidupan kita yang sesuai dengan bakat dan kekuatan kita adalah satu, meminjam istilahnya Steve Jobs gitu ya, connect the dots looking back. Lihat perjalanan teman-teman di kuliah, SMA, SMP, karena ternyata itu bisa ngasih hints terhadap apa yang kita nikmati dan kita peduli banget dengan itu. Terutama hal-hal yang non-akademis ya, karena non-akademis itu kan kepaksa ya, jadi seringkali agak bias tuh. Wah, saya bagusnya matematika. Iya sih, karena gurunya enak, karena mungkin dipaksa orang tua. Tapi coba lihat aktivitas ekstrakurikuler yang teman-teman ikuti sukarela. Coba lihat hobi yang teman-teman geluti abis-abisan dengan happy, walaupun banyak effortnya. Area-area pengalaman-pengalaman dalam hidup teman-teman yang secara tanpa terpaksa, secara natural, secara alami teman-teman lakukan, itu bisa jadi adalah dorongan atau hints dari peran kita gitu. Yang kedua, cepat aja, kalau misalnya aduh, saya udah look back dan connect the dots, masih gelap nih gitu, belum nyambung. Gimana Mas, gimana Kak? You have the time. Saya aja untuk bisa sampai ke HR itu jadi sales dulu, jadi marketing dulu. Ada bagian dari sales dan marketing yang saya nikmati. Intinya explore and experience. Sekarang, aduh, gimana dong? Saya belum bisa dapat kerjaan yang mungkin sesuai dan saya nggak tahu juga nih mana yang cocok. Saya udah tahu bakat dan kekuatan saya, tapi saya ragu, belum punya knowledge dan skill di sana. Teman-teman, sekarang tuh banyak banget internship yang disediakan, bahkan nggak cuma tingkat akhir. Pakai itu buat kesempatan untuk explore the role, explore the career, explore the culture gitu. Sehingga teman-teman tahu, termasuk juga untuk ngembangin tuh bakat dan kekuatan kita tadi. Belajar di sana knowledge-nya, skills-nya, dan gratis gitu belajarnya. Bahkan sekarang banyak internship yang justru dibayar kitanya. Gitu. Berikutnya, explore outside ini juga bisa dengan lebih banyak teman, lebih banyak mentor. Nah ini di iGrad banyak mentor nih. Ada Bu Budi, ada Pak Arya gitu ya, ada teman-teman lain, ada Pak Alex. Yang teman-teman nanti bisa belajar dari pengalaman mereka. Dapat panduan dari mereka gitu ya. Jadi banyakin teman, banyakin mentors untuk lebih punya banyak referensi. Nah yang terakhir, nah ini yang saya sarankan walaupun butuh waktu khusyuk untuk menjawab dan merenungkannya. Coba deh
di malam minggu, di hujan-hujan seperti ini gitu ya, sendirian. Coba deh teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang tadi sebenarnya sudah diajukan sama Bu Ari tadi di sesi yang pertama. Kalau, ini contoh pertanyaan yang pertama. Kalau uang bukan masalah, kalau masalah jaminan masa depan itu bukan isu, kalau gengsi orang tua, gengsi keluarga itu nggak ada. Kalau nggak ada hal-hal yang selama ini membelenggu kita untuk milih profesi, soal uang, soal jabatan, soal masa Gengsi. depan, stability, teman-teman mau ngerjain apa sih? Coba tuh dilanjutin pertanyaannya Bu Ari tadi, yang alternatif tadi ya. Kalau teman-teman lompat deh ke ujungnya, katakan kerja pengen kaya, kemudian setelah kaya pengen ngelakuin apa yang ingin dilakukan, coba lompat ke situ. Kalau semua udah nggak jadi isu, teman-teman pengen melakukan apa sih? Banyak tuh orang yang, saya kalau udah mau pensiun pengennya berkebun, bertani, ya kenapa nggak dari sekarang gitu? Kenapa nggak bikin tani hub gitu ya? Kenapa nggak bikin e-fishery? Nah, para founder tani hub dan e-fishery adalah orang-orang yang ketemu misinya gitu, sesuai dengan bakat dan kekuatan. Nah, coba deh dijawab pertanyaan-pertanyaan sulit tadi. Teman-teman ingin punya legacy apa setelah teman-teman meninggal, nanti pengen dikenal sebagai orang yang punya warisan apa, punya manfaat dan dampak besar apa. Teman-teman pengen punya sesuatu yang berharga yang ditinggalkan, yang nanti teman-teman juga banggakan gitu di hadapan Sang Pencipta tuh apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan sulit yang mungkin Sabtu depan gitu ya, atau Sabtu depannya lagi ya, di saat teman-teman luang untuk dijawab gitu. Coba dijawab. Karena waktunya sudah habis, kayaknya nggak sempet nih saya cerita sedikit soal journey-nya saya. Ini connected dots-nya saya. Jadi kalau di looking back sampai ke SMA, kerjaan saya di HR tuh kerjaan saya di SMA loh teman-teman. Saya ketua seksi 5 yang fokusnya ke kaderisasi. Nah, kerjaan saya di HR ya persis itu. Nah, ini contoh real, connect the dots looking back, ngelihat apa yang secara sukarela dan happy kita lakukan tanpa terpaksa oleh guru dan orang tua, itu bisa jadi hints, strengths kita, peran kita, misi kita. Thank you very much. Sorry kalau agak molor-molor dikit, Bu Ari, Pak Arya. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab ya.